wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Artinya, dan hendaknya jarak perjalanan yang dibolehkan seorang itu mengqashar sholatnya kalau sudah mencapai 16 parsah. Bapak, saudara, bahasan kita pada malam hari ini masih terkait tentang sholat qashar. Sholat qashar seperti yang kemarin kita udah bahas, yaitu sholat yang model 4 rakaat itu boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Itu istilahnya qashar. Dalam kondisi orang yang musafir, yang memang musafirnya sudah memenuhi persyaratan yang dijelaskan di sini, ya ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi, maka nanti orang tersebut boleh mengqashar sholatnya. Ada 4 persyaratan yang disebutkan di sini. Yang pertama sudah kemarin, yaitu safarnya, perjalanannya bukan dalam kondisi maksiat. Jadi perjalanannya yang bukan maksiat. Sekarang yang kedua nih, syaratnya lagi. Syarat yang kedua, jarak perjalanan dari tempat dia tinggal menuju lokasi tujuannya itu minimal 16 parsah ke atas. Kurang kagak boleh. Ya, jadi 16 ya parsah. Kalau dilihat dari segi hitungan, itu 1 parsah itu sama dengan 3 mil. Atau kalau mau dijadikan meter, 1 parsah itu 5.544 meter. Ya, saya ulangi, 1 parsah itu sama dengan 3 mil, ya, atau sama dengan 5.544 meter. Jadi kalau ditanya 1 parsah berapa meter? 5.544 meter. Ya, kalau nanti jarak qashar itu 16 parsah, berarti 16 parsah itu adalah 48 mil. Kalau mau dijadikan ya meternya, ya, atau dijadikan kilometernya, itu menjadi 88,704 kilometer. Ya, 80,704 kilometer. Atau kalau saya genapkan aja 90 kilometer. Jadi kalau 90 kilometer insya Allah udah ya memenuhi persyaratan. Ya, makanya ya, kalau kita udah jarak tempuhnya ya 90 kilometer, insya Allah aman. Itu udah memenuhi persyaratan untuk mengqashar ya sholat yang model 4 rakaat. Nah, biasanya kalau udah sah untuk diqashar, maka nanti boleh juga diapain? Dijama'. Makanya ada istilahnya qashar jama'. Ya, qashar jama', ada nanti jama' takdim, ada jama' takhir. Kalau sudah memenuhi persyaratan 16 parsah sama dengan 48 mil atau sama dengan 88 kilometer, lebihnya 704 meter. Kalau kita mau genapkan 89 dah, 89 kilometer, atau kita naikin lagi 90 kilometer. Ya, jadi nanti kalau kita menuju satu tempat, ini berapa jaraknya? Ya, oh udah 100 kilometer, aman udah. Pokoknya kalau udah 90 kilometer aman. Insya Allah boleh, sudah memenuhi persyaratan karena jarak tempuhnya udah sittata asyara farsakhon, yaitu 16 parsah. 16 parsah
Yustaratu disyaratkan fi jawazil qasri terkait tentang dibolehkannya qasar apa kaunus safari tawilan, jarak tempuhnya udah cukup jauh. Nah, jauhnya siapa? Wa huwa sittata asra parsakhan, yaitu 16 parsah. Kama zakaru syaikhu, sebagaimana yang disebutkan oleh asy-syekh, wa huwa samaniyatun wa arba'una milan, yaitu 48 mil, ya 48 mil bil hashimi, yaitu dengan ukuran hashimi, wahia arba'atu burdin, yaitu 4 barod, ani al parasikha, yaitu yang dimaksud parsah, wahia, ya kira-kira kalau jarak tempuhnya dengan kendaraan saat itu yang tradisional masih rotu yauma ini, yaitu jarak tempuhnya dalam perjalanan 2 hari. Itu 2 hari karena naik onta. Begitu. Kalau kita sekarang 1 jam bisa 90 km Pak. Kalau jalan tol 1 jam tuh. Ya 90 km ya insya Allah 1 jam selesai. Kalau nggak macet, jalannya jalan tol. Ya insya Allah. Tapi kalau ukuran jarak tempuh dulu ya masih kendaraan tradisional pakai onta 2 hari. Ya 90 km berapa hari? 2 hari. Lama ya? 2 hari. Jalannya belum bagus. Begitu ada aspal. Nah itu jarak tempuhnya ukuran 2 hari. Nah kita nggak lihat ya jarak tempuh berapa hari dah. Yang penting dari jarak 16 parsah itu yang jumlahnya ada sekitar ya 90 km. Itu kalau sudah 90 km berarti mau di jarak tempuhnya mau 1 jam, mau 5 jam, itu nggak ada masalah. Yang penting kita lihat dari jaraknya. Nah ini kalau menurut kendaraan zaman-zaman dahulu masih tradisional, belum ada mobil, belum ada motor, apalagi pesawat, apalagi kapal laut, itu baru onta, kuda, keledai. Nah itu kan namanya transportasi tradisional. Nah itu jarak tempuhnya 2 hari. Mu'tadilah ini, nah itu yang normal. Wa hadza dabtu tahdidiyun. Nah definisi ini ukurannya tahdidi. Ya artinya tahdidi itu harus 88 km, sekian itu harus, nggak boleh kurang. Ya makanya kalau 90 km udah pasti boleh. Ya seperti itu karena jarak tempuhnya kalau hitungan rata-rata 16 parsah itu masih ya 88 km. Ya begitu. Jadi belum sampai 90 km. Makanya kalau udah jarak tempuh 90 meter udah pasti boleh. Ini yang dimaksud dobatnya tahdidi, bukan takriban. Ya kan ada takriban. Kalau takriban itu kurang lebih. Kalau tahdidan pasti. Ya, jadi ada takriban, ada tahdidan. Ya, kalau dibilang kurang lebih, dan bisa kurang. Ya, bisa juga lebih. Tapi kalau tahdidi harus 16 parsah, nggak boleh kurang. Jadi jaraknya kalau 15 parsah belum boleh. Jadi kalau dari sini ke Bogor ya belum ada. Ya 89 km belum ada. Jadi jangan kita kosong. Tapi kalau jarak ke Bandung ya udah lebih, insya Allah yakin. Cirebon udah lebih. Ya jadi artinya itu silahkan kalau mau kosor plus jamak. Ala rajihi, menurut kaul yang rajih. Wal bahru kalbari, lautan sama seperti daratan. Walau habisahur rihu, kalau ditahan oleh angin. Qala Darimi, berkata Imam Ad-Darimi, huwa kal iqamati, sama aja dia mukim lagi fil baladi, di kampung tersebut, min ghairi niyatin, tanpa pakai niat. Ya, karena ditahan sama angin, diam aja di tengah lautan ya beberapa hari, itu sama seperti dia mukim berarti nanti. Wa'lam, dan ketahuilah anna masafata ruju'i,
bahwasanya jarak kembali latuh sabu tidak dihitung. Jadi hitungannya Bapak Saudara perginya doang. Jangan Bogor hitungnya pulang pergi. Ya kalau pulang pergi ya lebih 90 kilo. Nah begitu. Jadi ini perginya doang. Dari Cidodol nih sini ke Bogor berapa kilo? Begitu. Soalnya baru 50 kilo belum. 60 kilo iya belum boleh qashar jama'. Bukan dihitung pulang pergi Bogor ke Jakarta lagi. Ya di atas ya 90 km. Itu bukan begitu cara ngitungnya. Tapi hitungannya hanya perginya. Jarak pulangnya tidak dihitung. Falau qasada maudi'an ala marhalatin. Kalau seandainya ada orang punya maksud tujuan, ya baru satu marhalah, biniyati ala yukima, diniat tidak mukim, falasalahu ayaksura, maka bagi dia tidak boleh qashar. La zahaban wala iyaban, tidak perginya juga tidak pulangnya. Kenapa? Karena baru satu marhalah. Satu marhalah belum ya sampai ya tempuh jaraknya ya 90 km, baru separohnya. Nah ini belum boleh, baik perginya maupun pulangnya. Wa inna lahu masyaqqatun marhalataini, sekalipun dia melakukan perjalanan yang baru satu marhalah, tapi kayaknya beratnya susahnya sama seperti dua marhalah. Ya, jadi bukan dilihat dari tingkat masyaqqat berarti. Ini masyaqqatnya berat banget, tapi belum ada dua marhalah. Satu marhalah tapi tingkat masyaqqat perjalanan berat sama seperti dua marhalah, tetap tidak dibolehkan qashar. Karena di sini dilihatnya bukan daripada masyaqqat perjalanan, tapi dari segi jarak perjalanan. Kayak sekarang Pak, kita naik mobil kan enak, perjalanan nggak masyaqqat. Bawa makanan, bawa apa, mobilnya ada AC-nya, apanya, ya nggak masyaqqat. Tapi karena memang jarak tempuhnya udah di atas 90 km, kalau dia mau ke Cirebon, dia mau ke Semarang, dia mau ke Surabaya, ya mobilnya enak, ber-AC, makan enak, ya, mau berhenti di mana bisa, tetap itu dibolehkan untuk qashar jama', walaupun tingkat masyaqqatnya sudah tidak ada lagi. Sekarang baru satu marhalah tapi masyaqqatnya tinggi sekali. Perjalanan tersebut mengalami kesulitan dan hambatan yang berat, tetap belum boleh qashar jama'. Karena bukan dilihat dari masalah masyaqqatnya, tapi dilihat dari segi jarak tempuhnya. Ini yang dimaksud wa innalahu masyaqqatu marhalataini la yusamma tawila, tetap tidak dinamakan jarak jauh. Ya, baru satu marhalah, ya baru ya 45 km. Nah itu masih dekat namanya perjalanan, belum dikatakan tawil, belum dikatakan jauh. Wa'lam, ketahuilah aidan juga annahu bahwasanya la budda lil musafiri, mesti bagi musafir min rabti qasdihi, untuk mengikat maksud tujuannya bimaudiin ma'lumin, ke tempat yang sudah diketahui. Jadi kita harus tahu mau kemana, begitu. Dari rumah kita nih tujuannya mau kemana, harus ada ikatannya. Oh saya mau ke Surabaya, jelas. Walaupun kampungnya kita nggak jelaskan. Surabaya kan luas, ya di kampung mana. Yang penting udah Surabaya. Cirebon luas, nggak perlu kita sebut kampungnya, cukup ya Surabaya, cukup kita bilang Cirebon. Nah itu udah boleh. Tapi kalau ditanya ente mau kemana, saya pergi mana, mobil nih bensinnya habis sampai mana nih, ya nggak boleh. Itu namanya haim, orang yang lontang lantung, nggak punya tujuan. Walaupun nanti bapak saudara perjalanan cukup jauh, mungkin bisa 100 km, bisa 200 km, tapi nggak jelas. Ketika ditanya ente emang mau kemana, tahu nih mau kemana, terserah dah mau kemana ke dah. Nah begitu, itu
tidak dibolehkan qasar jamak. Kenapa? Tidak ada tujuan yang jelas. Gitu ya Bapak ya. Ya makanya kalau kita mau kemana-mana biar ada tujuan yang jelas. Mau Surabaya, walaupun sebelum ke Surabaya ini mampir sono dulu, mampir sini dulu. Ya dia mau ziarah, misalnya ziarah keliling Jawa. Ya sekeliling Jawa itu kan biar jelas kemana. Surabaya tujuan akhirnya, Madura, nah itu ketahuan. Walaupun nanti di Cirebon, mampir lagi ntar ke Demak, mampir lagi ntar ke Sunan Kalijaga, mampir lagi ke Sunan Kudus, mampir lagi ke Sunan Muria, terus baru di ke Surabaya, baru ke Madura. Itu namanya udah jelas. Ya, tujuannya mau ke Madura. Nah, itu selama dia melakukan perjalanan sehari, 2 hari, 3 hari, ya boleh qasar jamak. Bahkan kalau ketemu dengan hari Jumat, dia diizinkan tidak sholat Jumat. Boleh sholat zuhur plus asar. Gitu. Ya, sebab sholat Jumat kewajibannya bagi yang mukim, Bagi yang musafir tidak wajib sholat Jumat. Tapi dengan persyaratan itu tadi, ya dia harus tahu ya, tempat tujuannya yang jelas. Maudi' maklum gitu. Objek perjalanannya harus jelas kemana dia. Fala yaksurul haimu, maka orang yang luntang lantung kagak boleh mengqasar. Wa intola saparuhu, sekalipun ya panjang jauh perjalanannya. Wa yusamma haza aidon, dan dinamakan haim seperti ini juga raqibut ta'asifi, yaitu para penunggang-penunggang yang luntang-lantung tidak tahu arah tujuan. Naik kuda, naik onta misalnya mau kemana enggak ketahuan, itu namanya raqibut ta'asif. Ya seperti kalau kata kita ya luntang-lantung entah kemana, tidak ada tujuan dalam perjalanannya. Nah itu namanya haim ya, jadi nggak sah sholat qasar jamaknya ya Bapak Saudara, tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada tujuan yang jelas. Walaupun jaraknya cukup jauh, lebih dari 2 marhalah, tetap tidak diizinkan qasar jamak. Far'un, ini satu cabang dari masalah nawa masafatal qasri, seseorang niat yaitu jarak qasar, summa nawa ba'da khurujihi, kemudian setelah dia niat ya keluarnya dari rumahnya, annahu in wajada pulanan, kalau dia menemukan ada si pulan raja'ah, maka dia akan pulang. Wa illa, kalau tidak ditemukan mado, dia akan melanjutkan perjalanannya. Nah itu bagaimana? Fal asahu, maka yang paling sahih annahu yutarakhasu, dia tetap diizinkan, dikasih rukhsah, malam yulkihi, selama dia tidak ketemu sama seseorang tadi. Faiza laqiyahu, kalau seandainya dia ketemu, kharaja anis safari, berarti dia keluar dari safar, wasara mukiman, dan jadilah dia mau mukim. Begitu. Jadi kalau seandainya saya mau pergi nih kemana gitu udah niat, tapi kalau ketemu sama si A saya mau pulang lagi. Nah itu bagaimana? Selama enggak ketemu sama si A, ya dia sah perjalanannya. Kalau udah niat ke satu tempat udah jelas di atas 2 marhala, cuma enggak ketemu sama si A. Kalau seandainya ketemu dipulang, ya kalau dipulang berarti jadi mukim. Nah begitu. Jadi terputus niat ya melakukan perjalanannya seperti itu. Summa nawa ba'da khurujihi anau iza wasala balada kaza, atau begini juga, walau nawa masa fatal qasri, kalau ada orang niat ya dia udah niatnya jaraknya jarak qasar, berarti udah di atas ya 2 marhalah. Summa nawa, kemudian dia niat ba'da khuruj, setelah keluarnya dari rumah, anau iza wasala, apabila dia sampai balada kaza, satu kampung ini, wal baladu fi wasti toriki, sementara kampung tersebut adanya di tengah perjalanan, artinya belum sampai 2 marhalah.
aqama arba'ata yamin, kemudian dia niatnya mau mukim di situ, menetap 4 hari, fa aksara maka lebih, fa in kana min maudi khuruji ilal qasdis sani, apabila ya dari tempat keluarnya dia dari rumahnya menuju tempat tujuan yang kedua, masa patal qasri itu ada jarak ya qasar, turuh hisab maka dia diizinkan. Wa in kana aqalla, kalau jarak yang kedua itu kurang daripada 2 marhalah ya turuh hisab aidon, tetap masih diizinkan juga alal asahi, menurut kaul yang paling sahih, wallahu alam. Ya, jadi nanti dia tetap diizinkan untuk melaksanakan sholat qasar jamaknya. Tapi ingat tuh Bapak Saudara, mulain qasar jamak dia kalau sudah melewati tapal batas. Ya, tapal batas dari kampungnya. Kalau belum melewati tapal batas, itu dia belum sah melaksanakan qasar jamak. Misalnya dia berangkat jam 10 pagi, ya terus dia berangkat. Kalau udah melewati tapal batas, misalnya di Bekasi, di Kerawang, nah itu namanya udah melewati sur tapal batasnya. Dia mau sholat atau qasar di situ udah boleh. Walaupun jarak tempuhnya kan belum 2 marhalah, baru sampai Bekasi, baru sampai ya Kerawang, itu kan baru berapa kilo, paling kan belum ada 2 marhalah, belum ada separohnya kalau dia mau ke Semarang, belum ada separohnya kalau dia mau ke Cirebon, tapi udah dibolehkan untuk qasar. Kenapa? Udah melewati tapal batas namanya. Nah sekarang kalau belum melewati tapal batas ya nggak boleh. Ya berangkat dari sini Cidodol ya jam 11 sampai ya di Masjid Patal Senayan zuhur, mungkin karena di kawasan sudah macet, lampu merah lama juga ya, sampai Patal Senayan waktu zuhur, berhenti dulu sholat qasar ya di mana, di Masjid Patal Senayan, boleh nggak? Ya belum boleh. Emang kenapa? Karena belum melewati tapal batas dari perjalanan kita. Tuh begitu. Karena Patal Senayan masih kampung kita namanya, masih wilayah kita, masih Jakarta. Nah, seperti karena masih wilayah kita Jakarta, itu namanya belum melewati tapal batas. Tapi kalau udah melewati Jakarta, Bekasi, ya Kerawang, walaupun jarak Jakarta ke Bekasi kan baru berapa kilo, ya itu kan belum ada setengah daripada 1 marhalah. Ya itu udah boleh karena udah melewati tapal batas. Yang penting jarak tujuan jelas. Ente mau kemana? Mau ke Cirebon. Nah kemudian di Bekasi udah zuhur, dia istirahat mau sholat, boleh dah mulai qasar di situ. Gitu ya Bapak Saudara. Ya ini artinya udah melewati tapal batas. Qala pengarang kitab ya berkomentar, wa ayyakuna muaddiyan lis-sholati rubaiyati. Syaratnya lagi yang diqasar yaitu sholat yang muaddiyan. Muaddiyan itu artinya sholat yang adaan, bukan yang kodoan. Sholat yang adaan, yang sholatnya itu rubaiyah, yang dilaksanakan model 4 rakaat, bukan yang model 3 seperti maghrib, bukan yang model 2 seperti sholat subuh, tapi yang rubaiyah, zuhur, asar, dan isya. Nah itu yang 4. Sementara lagi harus ya muaddiyan, sholatnya adaan, bukan yang kodoan. Wa ayyanuyal qasra ma'al ihrami, dan dia niat qasarnya saat lagi takbiratul ihram. Sholli fardhu zuhri rakaataini gitu. Nanti pada saat lagi takbiratul ihram niatnya begitu. Allah itu dalam takbiratul ihram Allahu akbar, dia niat saya sholat zuhur 2 rakaat. Nah kalau udah 2 rakaat pasti qasar. Jadi kalau udah dibilang 2 rakaat
mau disebut qasar boleh, enggak disebut juga enggak apa-apa. Usolli fardhu zuhri rakaataini. Ya, adaan lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum adaan makmuman, kalau jadi imam imaman. Enggak pakai disebut qasran juga enggak apa-apa. Usolli fardhu zuhri rakaataini. Ya, adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Boleh begitu. Atau mau komplit usolli fardhu zuhri rakaataini qasran. Boleh juga. Lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat di qasar. Ya, karena Allah Ta'ala. Kalau sholat sendiri ngikut imam, kalau jadi makmum, kalau jadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Atau dibilang qasran, rakaatnya nggak disebut, boleh juga. Usolli fardhu zuhri qasran. Ya, adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur di qasar. Berarti kalau di qasar ya 2 rakaat. Nah, begitu. Jadi boleh komplit usolli fardhu zuhri rakaataini qasran, boleh usolli fardhu zuhri rakaataini, boleh juga usolli fardhu zuhri qasran. Ya, seperti itu ya Bapak Saudara. Yang dimaksud niat qasarnya saat lagi takbiratul ihram. Hujjatu kauni sholati, bermula dalil kondisi sholat allati tuksoru yang boleh dikosor antakuna muaddatan. Syaratnya sholat itu ya adaan. Sebab kan sholat ada 2, ada kodoan, ada adaan. Jadi sholat yang dikosor yang bagaimana? Sholat yang adaan. 5 marra karena telah lewat keterangannya minal adilati dari dalil-dalilnya. Amal maqdiyatu, adapun sholat kodok. Sholat kodok bagaimana? Nah, ini para ulama beda pendapat. Adapun untuk sholat kodok, fa'in fatat fil hadori, kalau sholat kodoknya itu memang sebabnya luputnya pada saat hador, wa kodoha fis safari, dan dia mengkodoknya saat lagi safar, wajib alil itmam, wajib itmam. Wajib apa? Itmam. Tidak boleh qasar. Itu menurut pendapat yang pertama. Begini Bapak Saudara, kita punya utang sholat ya di rumah, ya enggak sholat zuhur, berarti kan kita punya utang sholat zuhur. Kemudian kita melakukan perjalanan, ya musafir. Nah, kemudian kita mau mengkodok sholat zuhur kita tuh. Nah, itu enggak boleh qasar. Sholat zuhurnya kodoknya wajib apa? Itmam atau tamam. Harus 4 rakaat. Emang kenapa? Karena sholatnya tadi ya saat penyebab dia kodok ya pada saat lagi hador, saat lagi ada di rumah, bukan saat dia lagi musafir. Jadi nanti ngodok ini enggak boleh ya qasar, tapi wajib itmam, artinya harus 4 rakaat. Li'annaha tartabat fi zimmati arba'an, karena tersusunnya itu sholat dalam tanggungannya yaitu pada saat 4 rakaat lagi hador di rumah. Wada'a, dan mengaku Ibnul Munzir, siapa Imam Munzir, wal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad al ijma'ah ala zalika. Tuh diakui tuh ya, Imam Ibnul Munzir, Imam Ahmad juga sama ijma' atas yang demikian itu. Wa qala al-Muzani, dan berkata Imam Muzani, tapi Imam Muzani beda pendapatnya. Walahu, boleh kata Imam Muzani qasruha, mengqasar sholat yang dikodok walaupun saat ditinggalkannya itu sholat dalam keadaan hador. Tuh, jadi kalau kita lagi pergi nih Pak ke Surabaya, punya utang sholat di rumah, ya sholat zuhur kita punya kodok di rumah, sebenarnya punya utangnya kan harus 4 rakaat. Lagi kita di Surabaya, kemudian kita mau kodok sholat zuhurnya, itu kata Imam Muzani boleh 2 rakaat di qasar. Nah begitu. Tapi harus tahu
Kalau kita nggak tahu nggak boleh, karena wajib itmam. Ya seperti itu. Sekarang ada yang membolehkan, yaitu seperti pendapat Imam Muzani. Udah usolli pada zuhri kodoan, ya rakaataini lillahi ta'ala. Boleh, ya kata Imam Muzani. Tapi menurut yang lainnya termasuk Imam Ahmad sepakat, Imam Ibnu Munzir sepakat bahwa itu wajib dikerjakan tamam, nggak boleh kosor, karena kodoknya saat itu dia ya ninggalinnya saat lagi di rumah dalam keadaan hador. Ya ini yang dikatakan oleh Imam Muzani. Ya walahu qasru, boleh kata Imam Muzani mengqasar salat tersebut. Wahakal Mawardi, dan telah menceritakan Imam Mawardi wajhan mislahu, satu jalan sama sepertinya. Li'anal i'tibaro, karena yang diperhitungkan biwaktil qodoi, waktu kodok. Ya, karena yang diperhatikan waktunya. Waktu kodoknya kapan? Oh, lagi musafir. Ya udah boleh. Nah, itu jadi iktibarnya biwaktil kodok. Waktu bayar utangnya dia lagi musafir apalagi hador. Lagi musafir, ya silahkan mau dikodok dengan cara kosor. Begitu kata Imam Muzani. Kama lau taroka sholatan, sebagaimana kalau ada orang ninggalin sholat fisihati pada waktu sehat, lahu kodouha, bagi dia mengkodoknya sholat fil marodi, pada saat lagi sakit, qaidan. Nah itu boleh sambil duduk, boleh Bapak Saudara. Kata Imam Muzani begini, kalau kita kebetulan ninggalin sholat dalam keadaan sehat, kalau lagi sehat, sholat fardu boleh nggak duduk? Kuat berdiri, boleh nggak duduk? Nggak boleh. Sholat zuhur sehat, kuat berdiri, sekarang diduduk, tidak boleh. Ya wajib berdiri. Nah sekarang waktu sehat dia ninggalin sholat, pas banget sakit disadar, ya Allah kemarin saya ninggalin sholat, lagi sakit, udah kagak kuat berdiri. Nah sekarang dia mau kodok sambil duduk, boleh nggak? Boleh, begitu. Padahal waktu sehat dia nggak boleh tuh, ya harus berdiri. Nah waktu sehat dia kagak sholat, ya waktu sehat dia kagak sholat. Sekarang waktu sakit dia sadar mau mengkodok sholatnya, tapi udah nggak kuat berdiri, maka sholat kodoknya sambil duduk, itu boleh nggak? Boleh. Nah itu bandingannya begitu kata Imam Al-Muzani. Wal qailuna, dan bermula orang-orang yang punya berpendapat bil mazhabi, dengan mazhab faroku, mereka memisahkan bi anal marodo halatun daruratun. Tetap yang tidak membolehkan bilang itu mau beda. Kalau orang sakit halahnya darurat, begitu kondisi darurat, payuh tamalu pihi, maka diihtimalkan padanya malayuh tamalu, yang tidak diihtimalkan pisapari, ya tidak bisa disamakan dengan sapar katanya. Li'annahu rukhsatun, karena kalau sapar itu masalahnya rukhsah, dispensasi, boleh sholat ya yang tadinya 4 jadi 2, karena itu rukhsah, dispensasi, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala tara, ya bukankah engkau ya melihat annahu law syuri'ah, bahwasanya kalau seandainya disyariatkan fi sholat, di dalam sholat qaiman berdiri, syariatnya sholat harus berdiri kalau sehat. Summa tara al marad, kemudian datang sakit, lahu bagi orang tadi ayak udah boleh duduk, enggak kuat diri silahkan duduk, ya pahalanya sama. Ya seperti itu. Kita mau sholat zuhur, ya biasanya mampu berdiri lagi sehat. Sekarang kita lagi sakit, nggak mampu untuk berdiri, bisanya sambil duduk, silahkan sambil duduk, pahalanya sama, ganjaran pahalanya sama. Ya begitu, karena waktu sehat dia sholatnya berdiri, sekarang waktu sakit, nah dia duduk, itu boleh. Ya pahalanya tidak dikurangin. Walau syuri'a bis sholati fil hadari, kalau disyariatkannya sholatnya pada waktu hadar. Summa saparat bihi sapina, kemudian ya kapal laut melakukan perjalanan bersamanya. Lam yakun lahu ayaksura,
maka tidak boleh bagi dia mengqashar. Wa in fatatis sholatu fis safari, kalau seandainya ya sholat yang luput pada saat safar, kodoha, dia kodoknya fis safari, pada saat lagi safar, ya boleh sama-sama. Sholat ya zuhur ditinggalkan saat lagi musafir, kemudian dikodoin saat lagi musafir, nah itu boleh sama-sama dikosor karena dua-duanya itu pada saat lagi safar. Au fil hadari, nah kalau lagi di hadar bagaimana? Fahal yaksurwa, apakah boleh dikosor? Dulu ninggalin sholatnya pada saat lagi musafir, yang saat itu boleh mengkosor. Nah sekarang dia udah di rumah, sekarang mengkodok sholatnya tuh apakah boleh dikosor apa memang harus tamam? Bihi, jawabannya aqwalun, ada beberapa pendapat. Ya azharuha, yang paling ya jelas, in kodoha fis safari, kalau mengkodoknya sholat zuhur tadi saat lagi musafir, ya boleh qasura, dia qasar. Wa in takhallat iqamatuhu, ya kalau seandainya udah cacat ya mukimnya, wa in qadoha fil hadari, dan seandainya dikodonya dalam hadar, atamma, maka dia harus tamam. Jadi Pak saudara, kalau ada orang musafir kemudian ninggalin sholat zuhur, ya, nah itu nanti ngodoinnya saat lagi musafir juga boleh dikosor. Tapi kalau nanti ngodoinnya udah hador, udah di rumahnya, udah pulang, udah bukan musafir lagi, udah mukim, maka dia harus tamam. Berarti kodok zuhurnya berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa? Karena sholatnya lagi hador, walaupun ninggalin sholatnya saat itu dalam keadaan safar, tapi mengkodanya udah hador, maka sholat zuhurnya bukan 2 rakaat, tetap harus 4. Itu yang disebut dengan tamam. Hadza ma sahahahu Rafi'i, ini apa yang dianggap sahih oleh Imam Rafi'i, wan Nawawi, dan Imam Nawawi, wa sahaha Ibnu Rif'ah, dan mensahihkan Imam Ibnu Rif'ah al-itmam mutlaqan. Kalau kata Imam Ibnu Rif'ah harus tamam mutlak. Walau syakka, kalau seandainya ada orang ragu, hal fatat, apakah sholat ini luputnya fil hadar au fis safari, ya apakah ini sholat luputnya dia kagak kerjakannya waktu dia lagi di rumah atau waktu lagi dia safar melakukan perjalanan. Nah nanti wajib kodonya lam yaksur, tidak boleh ia mengkosor, wajib tamam. Ya, ada orang lupa, nih saya ya ninggalin sholat zuhur apa waktu hador apa waktu safar ya. Nah bingung dia. Nah itu bagaimana mengkodoknya? Mengkodoknya wajib tamam kalau dia udah ada di rumah. Ya, jadi wajib tamam. Tamam artinya harus 4 rakaat, tidak boleh jadi 2 rakaat. Cukup saya kira. Nanti baru wa'lam dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
wazidna uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wansyur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.